warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Perkenalkan, nama saya Talita Imelda Sapira, kelas 5 SD Indrawati 04, Kecamatan Paseh, Kabupaten Bandung. Saya akan membacakan naskah drama Pangeran Singa. Adapun yang menjadi tokoh ceritanya yaitu Raja, Putri, Pangeran Singa, pengemis atau penyihir, pendongeng, pengawal. Judul buku yang saya baca, Pangeran Singa. Pada zaman dahulu kala, konon di kawasan berdirilah sebuah kerajaan yang sangat kaya. Istananya yang megah dibangun di sebuah lereng bukit karang, menghadap ke suatu lembah yang sangat indah. Di dalam istana yang megah dan luas itu, raja hidup berbahagia bersama seorang putrinya. Raja sangat memanjakan putrinya. Segala permintaannya selalu dikabulkan. Akibatnya putri yang berparas cantik itu menjadi wanita yang boros, sombong, bodoh, dan kurang berperasaan. Putri yang boros itu merayakan ulang tahunnya setiap minggu, bukan setahun sekali, seperti layaknya yang dilakukan orang. Hal itu membuat raja menjadi sibuk, tak karunia, hingga banyak urusan negara yang terbengkalai. Wah, ini sangat berbahaya, pikir raja. Kemudian dipanggil putrinya itu untuk menghadap. Benarkah ayah memanggilku? Tanya putri dengan manja. Putri, apakah ayah mau membuatkanku sepatu dari permata? Kata putri. Ayahnya menggeleng-gelengkan kepala. Ia bingung dengan permintaan putrinya yang hampir setiap waktu itu segala macam diminta. Ayah memanggilmu untuk berbicara sesuatu yang penting, kata raja. Aku sudah dengar kalau ayah tidak setuju jika aku merayakan ulang tahunku setiap minggu, kata putri. Karena dengan demikian banyak urusan ayah yang terbengkalai, karenanya anakku yang lazim saja, kata ayahnya. Kata raja. Tidak, aku harus merayakan ulang tahun setiap minggu, meskipun namanya ulang tahun ayah harus setuju, kata putri. Aku tidak mau tahu urusan ayah, pokoknya aku akan merayakan ulang tahun itu setiap minggu, titik, kata putri. Dari mana uangmu? Kata raja. Dari ayah, kata putri. Kalau begitu, mengapa kau tidak turut perintahku? Kata raja. Apakah ayah tidak sayang kepadaku? Nah, mengapa ayah tidak mengabulkan permintaanku? Kata putri. Akhirnya raja mengalah dan mengabulkan permintaan putrinya, sebab kalau tidak diberikan, ia takut dikatakan tidak menyayanginya. Kata pendongeng. Mengapa tuanku menangis? Tanya si tukang dongeng. Seumur hidup baru kali ini aku merasa sedih, kata putri. Apakah tuan putri akan melaporkan kepada baginda raja bahwa aku telah membuat hati tuanku sedih? Kata pendongeng. Oh, tentu saja tidak, tukang dongeng yang baik. Aku merasa sedih terhadap nasib sang pangeran tampan itu, kata putri. Ya, dia ditenung oleh tukang sihir dan menjadi seekor hewan yang sangat lucu. Singa namanya pangeran itu, kata pendongeng itu. Singa, di mana binatang itu sekarang? Kata putri. Tukang dongeng itu terdiam. Ia takut tuan putri meminta binatang itu kepada ayahnya. Sedangkan singa pada waktu itu hanya merupa binatang rekaan tukang dongeng semata. Tukang dongeng, di mana binatang itu sekarang? Kata putri. Di lereng sebuah bukit di hutan bambu di negeri dongeng, kata pendongeng. Jadi ada, kata putri. Kata pendongeng. Ada di dalam dongeng itu hanya hayalan hamba belakang, kata pendongeng.
bohong. Setiap hayalan seseorang itu berdasarkan suatu pengalaman. Kau pasti pernah melihat pangeran singa yang ditenung menjadi binatang itu. Aku akan minta kepada ayahanda untuk menemukan. Tentu saja raja terkejut mendengarnya. Jangan-jangan dia tahu wujudnya, namanya pun baru kali ini ia dengar. Singa, ayah namanya. Singa binatang itu sangat lucu dan jinak karena berasal dari wujud seorang pangeran tampan. Aku ingin binatang itu, ujar putri merengek. Kemana aku harus cari? Kata raja. Aku tak mau tahu, pokoknya binatang itu harus secepatnya ada di istana ini, kata putri. Lalu berangkatlah si tukang dongeng itu ke hutan untuk mencari singa yang diminta sang putri karena perintah sang raja. Kalau tidak berhasil dia akan dihukum pancung, dan kalau dia berhasil dia akan dikawinkan dengan sang putri setelah berbulan-bulan lamanya. Dia di hutan, lalu dia dipertemukan dengan seorang pengemis yang sedang kelaparan. Lalu ia berikan sisa makanannya kepada pengemis itu. Lalu pengemis itu sangat bahagia dan ingin membalas budi kepada si pendongeng itu. Dia tidak percaya kalau sebenarnya pengemis itu adalah seorang penyihir. Kata pengemis, cukup, aku tak mampu mengikuti hayalanmu, tetapi aku mampu mewujudkan binatang itu sesuai dengan hayalanmu. Pendongeng, kau bisa. Mengapa tidak bisa? Kata penyihir. Mengapa tidak bisa? Mengapa tidak? Tetapi sangat berat syaratnya. Kata pendongeng, seberat apapun syarat itu aku akan kupenuhi asal hayalan itu bisa terwujud dan dapat ku kabulkan di hadapan raja. Kata pengemis itu, aku tidak akan mampu membuktikannya. Mengapa? Kata si pengemis, sebab kau sendiri yang menjadi binatang yang bernama singa itu. Kata pendongeng, oh begitukah? Penyihir, ya sanggup, tanya pengemis itu. Kata pendongeng, sanggup asal masih bisa bicara. Kau masih bisa bicara, hanya beberapa ucapan yaitu ketika kau sudah berada di hadapan raja, dan setelah itu tidak, kau hanya akan bicara bahwa akulah singa yang dimaksud oleh Tuan Putri. Setelah itu seumur hidupmu akan tetap menjadi binatang itu. Makananmu tentu saja pucuk bambu. Kata pendongeng, demi raja dan putrinya aku mau. Sebelum selesai ia bicara, tiba-tiba badannya terasa berubah. Ia beralih menjadi seekor singa seperti di dalam hayalannya. Dengan sakti pengemis tua itu, singa tiba-tiba berada di halaman istana. Para pengawal merasa kaget dan heran melihat seekor binatang aneh tiba-tiba saja muncul di halaman istana. Hampir saja mereka hendak menombaknya. Untung pengawal yang lain mencegahnya, karena binatang aneh itu
kelihatannya jinak. Mendengar suara gaduh di luar istana, raja dan putrinya keluar hendak melihat kejadian apa di luar istana itu. Seorang pengawal datang melapor. Ada seekor binatang aneh paduka, ia berada di teras. Kata raja, buaskan dia. Pengawal, kelihatannya buas, tapi kami belum menyelidiki paduka. Kata raja, tangkap dia hidup-hidup. Kata putri, binatang itu jangan dibunuh, ayah. Dia kelihatan lucu sekali, aku ingin dia. Kata Singa, akulah yang dimaksud oleh Tuan Putri. Raja dan putrinya sangat kaget mendengar binatang itu tiba-tiba bisa bicara, tetapi hanya perkataan itu yang mampu disampaikannya. Selanjutnya hanya diam, tak mampu bicara sesuai dengan janji yang pernah diucapkannya di hutan bambu. Namun jauh di lubuk hatinya ia berkata,